Kristanto untuk menyampaikan paparannya. Silakan pendeta. Selamat pagi saudara sekalian. Kita memberikan judul yang sudah dipilih oleh pendeta Stephen Tong sendiri dengan reformasi dan pengaruhnya di dalam masa kini. Reformasi dan pengaruh di dalam masa kini. Saya hanya ingin menyoroti satu sudut yang sederhana saja, yaitu pengaruh apa di dalam masa kini. Saya percaya salah satu pengaruh yang terbesar yaitu karena reformasi ini menangkap gerakan api yang Tuhan hadirkan di dalam gereja. Nah, yang terus-menerus kita bisa lanjutkan seperti satu tongkat estafet sampai di dalam zaman kita sekarang. Maka saya ingin membahas motif api, motif api ini sebagaimana tercatat di dalam kitab suci. Apa yang kita bisa belajar daripada teologi api menurut kitab suci? Mengapa kitab suci? Jawaban sederhana, karena para reformator sangat meninggikan kitab suci. Waktu kita mengatakan reformasi itu berpengaruh di dalam masa kini, kita jangan lupa bahwa reformasi sendiri itu dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, yaitu dipengaruhi oleh Alkitab. Jadi seperti di dalam semangat reformasi kita ingin kembali kepada asal, ingin kembali kepada sumber yang paling utama, yaitu firman Tuhan sendiri. So, di dalam Alkitab kita mendapati banyak catatan tentang api, yaitu menjadi satu motif di dalam Alkitab. Kita bisa secara singkat mencoba untuk melihat dari kitab-kitab yang penting. Saya pertama membaca dari Kejadian 15 ayat 17. Mari kita membaca bagian ini ya. 15 ayat 17. Kejadian 15 17 saya baca untuk saudara. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dan seterusnya. Sudah dalam kepercayaan pada saat itu, waktu seseorang ingin berjanji satu dengan yang lain, pakai istilah covenant ya, perjanjian. Di situ mereka akan melakukan satu ritual ya, itu ada binatang yang dikorbankan lalu dibelah menjadi dua. Kenapa dibelah menjadi dua? Karena masing-masing pihak itu akan berjanji, bersumpah bahwa dia tidak akan mengingkari janjinya. Maksudnya kalau mengingkari bagaimana? Kalau mengingkari, biarlah nasib saya seperti binatang yang terbelah dua ini. Maka binatang itu terbelah dua, ya. Lalu terus kemudian masing-masing mengucapkan sumpahnya dengan mengatakan kalau saya tidak menepati janji saya, biarlah saya terbelah dua seperti binatang yang ada di sini. Saya tertarik waktu membaca di dalam Genesis 15 ayat 17, kita mendapati di sini api yang dari Tuhan itu ya berlalu di sana, menyatakan kehadiran Tuhan sendiri di dalam covenant yang dia jalin dengan Abraham. Menurut bagian ini kita mendapati bahwa covenant itu ternyata bukan hanya bilateral, bukan hanya dua belah pihak, tapi khususnya di dalam perspektif Genesis kita melihat di sini covenant yang unilateral. Tuhan berjalan seorang diri. Abraham nggak berjalan di sana, Tuhan berjalan seorang diri. Api Tuhan membakar, Abraham nggak lewat di antara dua potongan itu, tidak, Tuhan yang lewat. Soalnya Tuhan mau mengatakan, aku berjanji demi diriku sendiri, menjaga kesetiaanku di dalam janji yang kuucapkan kepadamu. Jadi di sini sudah kita melihat the whole story tentang kehidupan Abraham ya, covenant dengan Abraham dan Tuhan, ya, nah Yahweh dan Tuhan, Allah dan Abraham. Itu sebenarnya merupakan story tentang God's faithfulness lebih daripada the story of Abraham's faithfulness. Ini yang pertama saya. Fire di dalam Genesis ada kaitan dengan covenant ya, dengan perjanjian, dan yang berjanji di situ adalah terutama Tuhan. Abraham orang yang besar kan, Alkitab mencatat dia bapa orang beriman. Abraham orang yang besar luar biasa di dalam perjanjian lama. Sampai sekarang masih diakui sebagai orang yang besar di dalam Israel. Tapi waktu kita melihat di dalam Alkitab ya, Abraham ada kegagalan. Abraham pernah tidak setia. Abraham ragu-ragu. Abraham goncang imannya. Bapak orang beriman goncang imannya.
Kita nggak bisa melihat satu gambaran Abraham yang sempurna di dalam kesetiaannya. Tidak. Yang sempurna di dalam kesetiaannya itu adalah Tuhan. Ini gambaran asimetris. Tuhan berjalan di antara dua potongan binatang, lalu berjanji di dalam dirinya sendiri untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Abraham kita tahu di dalam kehidupannya dia pernah kompromi, lalu dia dengan Hagar, lalu terus mendapatkan Ismail dan sebagainya. Padahal Tuhan berjanji bukan itu kan. Abraham sendiri goyang di dalam memegang janji Tuhan. Tapi Tuhan tetap tidak dirusak rencananya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Kita bisa mengaitkan poin ini juga dengan reformasi, termasuk dalam kehidupan Luther atau Calvin. Salah satu yang indah di situ ya, kita percaya Luther nggak pernah merencanakan reformasi, nggak ada. Waktu dia tulis 95 tesis, dia pikirnya sederhana sekali. Ini tulis dalam bahasa Latin. Dia mengharapkan dengan tulisan 95 tesis itu terus kemudian ada academic disputation dengan rekan-rekan yang juga di Universitas Wittenberg. Tapi kemudian melalui percetaan diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Akhirnya terus kemudian di luar dugaan daripada Luther sendiri berkembang sampai seluruh Eropa dan nggak bisa ditahan lagi, termasuk nggak bisa ditahan oleh Luther sendiri. Ini menyatakan apa, bukan story of human being yang namanya Luther, tapi the story of God. This is God's story. Ini semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Fire di dalam Genesis kita mendapati api ya, berkaitan dengan kesetiaan Tuhan, tapi juga berkaitan dengan Tuhan yang menjalin covenantal relation dengan kita ya. Ada covenantal relation di dalam api yang bergerak. Waktu kita pergi kepada Exodus ya, ada motif api. Saya percaya bagian ini pasti sangat familiar untuk kita semua ya. Di situ Tuhan memimpin bangsa Israel melalui kehadiran pilar, yaitu apa itu tiang ya. Tiang awan dan tiang api, tiang awan dan tiang api. Ini tiang awan pada siang hari ya. Kemudian tiang api menyatakan apa tiang awan, tiang api ya. Itu kalau Alkitab bicara tentang awan awan itu maksudnya kalau misalnya dikatakan Musa naik ke gunung dan di sana terus ada cloud, itu Alkitab bukan sedang membicarakan tentang apa itu keadaan cuaca begitu, bukan. Tapi waktu dikatakan di situ ada cloud di sana, ada awan, itu mau menyatakan kehadiran Tuhan di dalam kemuliaannya. Waktu Salomo itu menginaugurasi bait suci, itu awan ada di sana. Ini nggak ngomong tentang mendung, bukan. Sedang ngomong tentang kehadiran Tuhan itu ada di sana. Itu kehadiran yang direpresentasikan melalui the pillar of cloud dan the pillar of fire, yaitu tiang awan dan tiang api. Kita melihat di sini, Israel itu dibedakan dengan bangsa-bangsa lain, ya. Karena apa, Karena Allah yang dipercaya oleh Israel, yaitu Yahweh, itu rela untuk tinggal bersama dengan umatnya. Ya, nggak ada di dalam bangsa lain yang kayak begini. Tidak ada. Bangsa lain mereka ada dewa, mereka ada Tuhan mereka sendiri. Itu biasa begitu ya. Bisa banyak sekali. Tapi yang membedakan Israel dengan bangsa-bangsa lain karena Tuhan yang dipercaya oleh Israel itu tinggal bersama-sama dengan Israel. Tabernakel teologi, itu Immanuel, mendahului cerita tentang Kristus yang tinggal bersama-sama dengan umatnya. Jadi di sini, motif api ya itu menggambarkan divine presence. Martin Luther itu siapa, Martin Luther cuma orang biasa ya. Dia dari universitas yang baru didirikan, Wittenberg. Itu reputasinya nggak terlalu terkenal pada saat itu. Itu waktu dia berdebat dengan Van Eyck ya, dari Universitas Leipzig, jauh lebih prestisius. Lalu dia berdebat, dia kalah, dia berdebatnya kalah. Martin Luther kalah berdebat. Tapi kalau sekarang kita buka buku sejarah, saudara lihat Van Eyck. Siapa Van Eyck? Saya Van Houten tahu, itu coklat gitu ya. Van Eyck itu siapa? Nggak tahu. Saya Van Basten saya tahu, pemain sepak bola dari ini ya. Dari Belanda begitu ya. Lalu ini siapa? Van Eyck ini. Kita nggak tahu siapa Van Eyck, tapi di dalam zamannya Van Eyck luar biasa besar. Luther siapa? Cuma biarawan kecil sekali. Dari universitas itu loh yang lagi struggling baru didirikan, namanya Wittenberg gitu. Nggak penting sama sekali. Ini dari Leipzig begitu ya. Lalu kalah lagi perdebatannya Tapi bagaimana reformasi bisa bergerak ya? Saya percaya jawabannya sederhana. Karena ada kehadiran Tuhan di sana. Ada kehadiran Tuhan. Bukan kecemerlangan cara pikir lah, bukan talenta, bukan, tapi kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Fire itu kehadiran Tuhan. Saya tertarik waktu membaca dalam bagian ini ya, Tuhan sendiri memimpin bangsa Israel untuk masuk ke Kanaan kan ya, Kanaan. Terus dikatakan,
yang berlimpah susu dan madunya. Waduh, siapa yang nggak kepingin kayak begini ya? Kanaan berlimpah susu dan madunya ya. Kemudian mereka berjalan di padang gurun sekitar 40 tahun begitu. Lalu mereka pikir, gimana ini janji ini? Katanya Kanaan. Nah, ini mana? Kita di padang gurun sudah tahun keberapa sekarang ya? Mereka lupa waktu di dalam wilderness itu Tuhan sebenarnya sedang menguji kan ya. Di sini ada kehadiranku. Kanaan itu Kanaan yang menjanjikan Tuhan sendiri. Tapi di wilderness ya, itu apa sih sebetulnya? Wilderness itu mau menyatakan bagaimana Israel belajar taat, mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan. Tapi Israel rasa nggak cukup, Israel mau cari yang lain. Termasuk mungkin berpikir kapan Kanaannya. Kanaan, kalau nggak ada divine presence, untuk apa juga? Tapi di wilderness ya, itu banyak kesulitan, kehidupan minim, sulit, tapi ada penyertaan Tuhan. Itu everything. Reformasi adalah cerita bagaimana Tuhan menyertai orang yang sederhana, sangat sederhana, tapi disertai oleh Tuhan. Fire, selain divine presence juga menggambarkan divine glory. Kemuliaan Tuhan ya, menakutkan gambaran seperti itu. Divine presence, divine glory, divine glorious presence. Tapi juga sekaligus di dalam tradisi Exodus, fire itu tentu saja juga menggambarkan the dynamic guidance of the Lord. Pimpinan yang dinamis dari Tuhan. Wah, ini sulit mengikuti ya. Jadi mereka harus mengikuti, kalau tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka mesti berhenti. Kalau tiang awan, tiang api bergerak, mereka mesti bergerak. Mereka nggak boleh mendahului Tuhan, tapi juga nggak boleh terlambat. Waktu Tuhan berhenti, semua harus berhenti. Waktu Tuhan bergerak, nggak ada satupun orang boleh tidak bergerak. Saya percaya, meskipun nggak dicatat di dalam Alkitab, tapi ini wajar berpikir. Pasti ada saat-saat di mana orang Israel itu kecelik salah begitu ya. Lalu mereka pikir, ini biasanya Tuhan kalau berhenti kayaknya biasanya itu 3 minggu gitu misalnya ya. Jadi mereka sudah siap-siap, 3 minggu. Setelah 3 minggu nggak berangkat begitu ya. Nggak berangkat loh. Ini biasanya minggu ketiga ini sudah berangkat loh. Lalu mereka mulai keluarin, mulai tata gitu. Besoknya berangkat gitu. Besoknya langsung berangkat begitu. Lalu mereka jadi kesel, gimana sih ini? Patternnya nggak bisa dikenal ya Tuhan ini. Nggak ada patternnya, nggak ada polanya. Lalu ada saat-saat di mana mereka pikir, ini kayaknya cepat. Jadi kita nggak usah bongkar apa-apa ya. Kita sederhana saja, nggak usah pasang yang aneh-aneh. Karena sebentar lagi kayaknya pasti berangkat. Tuhan pasti bergerak. Ternyata terus kemudian mungkin berapa bulan nggak gerak-gerak. Akhirnya mereka, ini bagaimana ya? Tuhan kok nggak bisa ditebak begini ya? Mengikuti pimpinan Tuhan, sulit. Tapi sebenarnya jauh lebih sulit untuk tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Jauh lebih berbahaya tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Karena nggak ada kehadiran Tuhan di sana. Orang yang mengikuti pimpinan Tuhan, itu orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Orang yang mengikuti pimpinan Tuhan, itu di luar hadirat Tuhan. Kita seringkali berdoa ya. Nggak harus salah berdoa seperti ini. Oh Tuhan, sertailah saya. Sertailah saya. Memang bagus doa. Sertailah saya, minta Tuhan. Kita kan nggak berdoa, oh setan sertailah saya. Kan enggak kan. Tuhan, minta Tuhan kok menyertai saya. Gitu. Paling enggak saya minta Tuhan kan yang menyertai saya. Gitu. Tapi berapa banyak kita berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa menyertai Engkau. Saya mau menyertai Engkau. Kemana Engkau pergi, aku akan menyertai. Waktu kita membaca di dalam cerita reformasi ya, Luther sekali lagi ya, orang yang sederhana itu ya, menyertai langkah kaki Tuhan, maka dia diberkati Tuhan. Kita terus ke Levitikus ya, Levitikus 6 12-13. Tadi kita sudah Genesis, Exodus, sekarang Levitikus ya. Kita membaca Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12-13 ya. Ini kitab yang ketiga yang kita bahas. Di situ kita membaca ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana.
Saya baca bahasa Inggris ya. The fire on the altar shall be kept burning, it shall not go out. Every morning the priest shall add wood to it, lay out the burnt offering on it, and turn into smoke the fat pieces of the offerings of well-being. A perpetual fire shall be kept burning on the altar, it shall not go out. Alangkah menggerakkan saya bagian ini ya. Apa sih tugas imam paling utama? Tugas imam paling utama menjaga supaya the sacred fire itu always burning, always burning. Ini Leviticus ya. Hamba Tuhan itu bukan hamba Tuhan yang baik kalau dia nggak peduli bagian ini. Itu bukan hamba Tuhan yang baik, bukan hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar menjaga supaya sacred fire ini terus menerus burning. Sacred fire ini dari Tuhan, bukan karena kita hebat bisa jaga atau kita yang menimbulkan api, tidak gitu. Tapi ini adalah api yang dari Tuhan. Tugas kita ini steward, menjaga ya. Jangan sampai api ini padam. Pertanyaannya, api ini padam karena apa? Begitu kan, Karena bukan kita kok yang menyalakan. Ini kan api yang dari Tuhan. Kenapa api bisa padam di dalam gereja? Kalau kita melihat di dalam Leviticus, itu sentral daripada buku ini adalah tentang holiness, tentang holiness, tentang kekudusan. Kita pasti bisa mengaitkan konsep api ini ya dengan kekudusan, karena kekudusan itu adalah sentral di dalam kitab imamat. Kitab imamat khususnya membicarakan tentang kekudusan. Waktu gereja tidak lagi menjaga kekudusan, nggak ada kekudusan hati, nggak ada kekudusan hidup. Lalu pelan-pelan fire itu akan mati, Tuhan akan meninggalkan. Di dalam Wahyu diperingatkan itu. Kaki Dian, kalau kamu tidak bertobat, saya akan tarik kaki Dian dari sana. Itu jemaat seperti Efesus kurang dilayani siapa? Paulus pernah di sana, Yohanes pernah di sana, Timotius pernah di sana. Mana ada gereja diberkati seperti Efesus? Geneva pun nggak dapat privilege seperti itu. Ini Efesus, ada Yohanes, ada Paulus, ada Timotius, semua raksasa iman itu ya. Tapi Tuhan memperingatkan, kamu kehilangan kasih mula-mula. Kalau kamu tidak bertobat, kaki Dian akan ditarik. Mereka nggak bertobat, cilaka. Mereka nggak bertobat, mereka tidak bertobat. Mereka nggak peduli firman Tuhan, mereka nggak mau ditegur. Lalu akhirnya Tuhan betul memindahkan kaki Dian dari sana. Tuhan nggak peduli. Di sana pernah ada Paulus loh. Itu Yohanes ada di sana. Oh nggak peduli. Kaki Dian kalau diangkat ya itu diangkat. Nggak ada urusannya dengan apakah dulu pernah ada Paulus atau ada Yohanes atau ada siapapun atau ada Luther atau Calvin atau tidak. Nggak ada urusannya. Kalau Tuhan tarik kaki Dian, dia akan tarik. Karena orang tidak bertobat. Orang nggak mau menjaga kekudusan. Dan orang tidak lagi mempertahankan api, ya, tidak lagi mempertahankan api yang dari Tuhan. Gak ada perpetual fire, gak ada. Masih di dalam kitab yang sama, Leviticus, kita membaca ada anak-anak Harun, ya. Ini Nadab dan Abihu. Ya. Mereka offering strange fire, unholy fire, api yang tidak kudus, api yang najis. Di dalam gereja, dan akhirnya mereka dibinasakan oleh Tuhan. Leviticus 10 ayat 1 dan 2 saya baca. Leviticus 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil baraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, atau terjemahan yang lain api yang najis, unholy fire, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. So, ternyata api bukan cuma Tuhan yang bisa menciptakan, begitu ya. Manusia bisa menciptakan api. Indeed, manusia bisa menciptakan api. Di dalam hal ini, api bukan sesuatu yang eksklusif dari Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia kalau mau create their own fire. Tapi itu fire yang akhirnya merusak semuanya. Dan Tuhan menghentikan perbuatan itu. Termasuk di dalam cerita reformasi. Kalau sudah membaca di dalam cerita revival ada api asing. Ada api asing. Ini nggak harus mengejutkan kita, karena Yesus Kristus sendiri sudah mengatakan di dalam Matius, itu kerajaan sorga. Seumpama apa sih?
Seumpama ada orang menabur benih yang baik, at the same time ada benih yang ditabur oleh iblis bersamaan. Ini kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan steril. Kerajaan Allah bukan cuma penabiran benih baik terus habis itu setan sama sekali nggak ada kesempatan untuk menabur benih. Itu bukan gambaran di dalam Alkitab. Tidak. Kalau kita nggak mengerti ini, saya percaya nanti kita gampang discourage di dalam pelayanan kita, karena kita nggak tahu bahwa setan juga sedang menabur benih sebetulnya. Tapi Yesus sudah mengatakan ini ada api asing, seperti diberikan kesempatan gitu oleh Tuhan. Lalu waktu murid-muridnya mengatakan ini ada lalang loh sedang bertumbuh di sini. Ini bukan kita yang menabur. Bagaimana kalau kita cabut saja? Tuhan bilang enggak, tidak sekarang. Biarkan bertumbuh sampai terus. Nanti pada akhir zaman baru akan dibereskan. Menakutkan ya, menakutkan. Tuhan memberikan kesempatan untuk terus menimbun di dalam murka Tuhan. Terus menerus menimbun di dalam murka Tuhan. Menakutkan sekali. Demikian juga waktu kita membaca di dalam cerita ini ya, reformasi, ada gerakan radikal reformasi ya. Itu Karlstadt ya, Karlstadt itu doktor vaternya daripada Luther. Waktu Luther tulis disertasi, itu Karlstadt yang supervisor, yang membimbing. Wah, dia kagum sekali dengan Luther. Lalu kemudian dia kepingin go beyond Luther. Akhirnya waktu Luther setelah dari Worms itu ya, dia diselamatkan oleh Friedrich the Wise, yang benar-benar wise, pergi ke mana itu saya, di Wartburg ya, di sana dia menerjemahkan Alkitab itu. Karena kalau nggak Luther pasti dibunuh itu setelah dari Worms. Nah kemudian di dalam absensia daripada Luther itu Karlstadt meneruskan reformasi, mulai jadi radikal reformasi. Lalu dia hancurkan semua patung-patung itu, ikon semua dirusak di dalam gereja. Dia pikir reformasinya Luther belum tuntas, harusnya seperti ini saya. Wah, Luther marah sekali. Dia kembali dari Wartburg, datang lagi ke Wittenberg, dia marah sekali. Lalu dia memberikan satu khotbah yang penting di sana ya, untuk meluruskan reformasi bukan ini, bukan ini. Itu seperti api yang asing, bukan api yang dari Tuhan, api yang asing. Selalu ada api yang asing. Di tengah-tengah pekerjaan Tuhan ada api yang asing daripada iblis. Sudah membaca di dalam Jonathan Edwards, sudah membaca di dalam tulisan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan revival. Ada api asing di sana yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan cuma api yang dari Tuhan, tapi api yang asing. Saya berpindah kepada Elias ya, 1 Raja-Raja 18 ya. 1 Raja-Raja 18. Saya percaya kita semua familiar dengan cerita ini ya. Itu Elia disebut sebagai nabi api. Elia nabi api. Waktu kita bilang nabi api, kenapa disebut nabi api? Mungkin kita biasanya berpikir, ya soalnya dia kembali ke surga naik chariots of fire itu ya. Makanya nabi api itu. Lalu kita bilang ini nabi api saya percaya itu pengalaman puncak dalam kehidupan Elia ya, waktu dia menantang nabi-nabi palsu itu ya, nabi-nabi Baal itu di Gunung Karmel, itu klimaks. Ini kalau dibandingkan dengan dia naik ke surga dengan kereta berapi, sebetulnya kereta berapi ya sudah kereta berapi, tapi di sini bagaimana dia mengembalikan seluruh Israel ya, kembali kepada Tuhan. Apa sih persoalannya ya? Ini kan berbicara nanti akhirnya api Tuhan turun kan ya. Api Tuhan turun. Tapi kalau kita membaca di dalam bagian-bagian sebelumnya, ada bagian yang sangat menarik yang kita bisa belajar banyak dari bagian ini. Waktu nabi-nabi Baal itu selesai, gitu ya, nggak berhasil membangkitkan api karena memang dewa mereka palsu. Lalu Elia ya, itu menyuruh orang-orang Israel datang kepadanya dan dia mengambil 12 batu. 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Elia ini sebetulnya adalah nabi kerajaan utara ya. Ahab kan kerajaan utara. Ini nabi kerajaan utara. Tapi dia punya visi untuk the whole people of Israel. Sebenarnya dia bisa aja pikir, saya nabi utara ya, kita sudah lebih banyak jumlah sukunya, mereka cuma 2 suku, ya udah, saya cuma care untuk 10 suku ini saja. Sudah kalau revival, the true revival itu datang, itu akan dipersiapkan dengan orang yang memiliki visi God's kingdom. Bukan satu gereja, bukan satu denominasi, bukan. Luther nggak tertarik untuk mendirikan gerejanya sendiri, nggak tertarik, apalagi dia sebel sekali orang sebut ini namanya Lutheran Church gitu ya, Lutherische Kirche. Itu nama apa? Luther bilang itu nama yang nggak menyelamatkan, nggak usah pakai istilah itu. Dia bukan mau membangun kerajaannya sendiri, tidak gitu. Tapi dia punya visi untuk the whole Catholic Church, tapi ditendang keluar setelah itu ya oleh Catholic Church yang nggak bisa dikoreksi oleh Luther.
Di sini waktu kita membaca Elia yang memiliki visi kerajaan Allah, visi seluruh Israel, bukan cuma 10 suku tapi 12 suku ya. Meskipun dia adalah nabi dari kerajaan utara. Lalu apa Lalu setelah itu dia membangun altar dari 12 batu itu. True Reformation itu adalah rebuilding the altar. Ada jiwa yang mempersembahkan diri, jiwa-jiwa yang mempersembahkan diri, yang layak, dianggap Tuhan layak untuk menjadi altar, yang dilayakkan oleh Tuhan. Waktu Elia mengambil 12 batu ya, dia 12 itu jadi apa Jadi altar ya. Maksudnya apa Sebelumnya adalah nggak ada altar, nggak ada mezbah, nggak ada orang berkorban bagi Tuhan. Israel di situ ya dipersiapkan untuk menjadi altar yang hidup, persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ini sebelum fire datang ya. Lalu setelah itu apa Setelah itu kita membaca ya, Elia kayu ya, terus setelah itu ada binatang seperti biasa yang mau dikorbankan. Tapi kita tertarik di dalam cerita ini ya. Pendeta Stephen Tong juga pernah sharing bagian ini ya. Elia minta air 4 keranjang air. Lalu disiram di situ ya. 3 kali. 4 kali 3 berapa Biasanya 12 ya. Dan selama-lamanya 12. Kenapa 12? 12 itu suku Israel maksudnya. 4 kali 3 ya. Maksudnya semua bangsa harus participate. Ini privilege untuk bisa berkorban. Water di dalam kekeringan 3,5 tahun. Gak bisa banding dengan apapun Gak bisa banding dengan emas. Gak bisa banding dengan binatang-binatang yang sebentar lagi juga mati, gak ada water begitu ya. Tapi ini minta air 4 keranjang ya, disuruh buang begitu saja. Dan minta 3 kali 12. Siapa yang gak ngamuk bagian kayak begini ya? Kamu foya-foya ya. Foya. Ini air setengah mahal sekali. Kamu kasih yang lain, kita kasih. Mau kasih emas, ini saya langsung tanggalkan. Tapi jangan minta air dong. Kita juga kerahin 3,5 tahun kamu minta air. Tuhan minta yang paling berharga, bukan minta yang sisa. Ya. Abraham waktu diminta mempersembahkan Ishak, bukan diminta mempersembahkan kekayaan. Kekayaan tuh Abraham gak terlalu berarti. Tapi Ishak ya diminta oleh Tuhan, berikan Ishak. Yang engkau kasihi itu, alangkah menusuknya perkataan itu ya. Yang engkau kasihi, betul. Yang hatimu ada di situ, itu kasih kepada saya, persembahkan kepadaku. Air waktu dituang, wah sakitnya air ini, aduh kita sebentar lagi mati semua. Tapi waktu kita membaca ya, setelah itu apa Setelah itu, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering, the wood, the stones, the dust, and even licked up the water that was in the trench. Apa True Reformation? True Reformation itu Tuhan menyambut persembahan kita ya. Itu True Reformation. Tuhan menerima sacrifice kita yang gak layak ini loh. Seperti anak yang cuma punya 5 roti 2 ikan. Gak ada artinya kan Apa itu artinya? Ini 5.000 orang 5 roti 2 ikan ya. Kalau dari sisi manusia lu pulang aja lah. Lu gak, ini 5.000 lu kasih 5 roti 2 ikan. Apa artinya ini? Oh tidak Tuhan menyambut ya persembahan itu. Lalu kemudian Tuhan melipat gandakan sampai semua orang kenyang ya. Ribuan orang itu kenyang. The story of fire jadi dalam Kings 18 ini ya, First Kings 18, saudara akan mendapati ini apa Ini bukan demonstrasi seperti apa itu ya, magic gitu ya. Sudah basah masih bisa ada api yang mengeringkan lagi. Itu bukan. Tapi the story of bagaimana Tuhan itu accept ya, human sacrifice. Kalau persembahan kita diterima Tuhan kita berbahagia ya. Kalau Tuhan nggak terima persembahan kita, mau persembahan pun ya nggak ada kesempatan ya. Kain itu bukan nggak persembahan. Kain itu persembahan yang ditolak oleh Tuhan, persembahan yang dianggap nggak layak untuk Tuhan. Saya nggak mau terima. Tapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nggak semua persembahan diterima Tuhan. Maka kalau kita bisa diberikan kesempatan, bisa mempersembahkan diri bagi Tuhan. Saya percaya ini salah satu problem paling akut, paling rusak di dalam kekristenan ya. Gereja kurang apa Bukan kurang gedung bukan. Gereja bukan kurang uang, bukan. Gereja bahkan juga bukan kurang orang-orang pintar, orang-orang bertalenta dan sebagainya. Tidak, gereja itu kurang orang mempersembahkan diri. Gak ada total submission, gak ada. Reformasi mengembalikan kita kepada kemungkinan ini.
Israel masih mempersembahkan keranjang yang penuh dengan air. Lalu Tuhan menyambut dengan api kebangunan rohani. Kita bisa melanjutkan di dalam John the Baptist, Yohanes Pembaptis, yang juga mengatakan bahwa Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Roh Kudus dan api tadi Pak Ben sudah singgung bagian ini. Saya nggak akan terlalu panjang. Yaitu intinya kalau kita melihat di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, pemberitaan tentang repentance. Lukas 3 ayat 16 waktu bicara tentang the Holy Spirit and fire, kita nggak terlalu jelas fire ini apa sebenarnya. Ya kita tahu itu digenapi di dalam Pentakosta. Tapi fire di sini di dalam pengertian spektrum meaning apa? Yang kita tahu adalah Yohanes Pembaptis itu suka memberitakan tentang berita pertobatan. Pasti ini gak ada kaitan dengan fire. Fire itu metafor untuk purification, untuk pemurnian, dimurnikan oleh api. Tapi juga sekaligus merupakan metafor untuk persecution and trial, temptation. Itu percobaan, penganiayaan, kesulitan, suffering. Dibaptis oleh Roh Kudus dan api, Roh Kudus dan api yang membawa kepada pencobaan. Seperti Yesus Kristus setelah dibaptis, lalu dia dipimpin oleh Roh Kudus ke wilderness untuk dicobai, masuk ke dalam pencobaan. Yesus saja itu dibaptis di dalam baptisan Roh Kudus, lalu kemudian dicobai. Apalagi kita akan mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Terakhir ini digenapi di dalam Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Ada divided tongues as of fire appeared among them and a tongue rested on each of them. Ada api, ada lidah api. Saya tertarik dengan kata lidah. Ada kaitannya dengan berbicara di situ, berarti lidah api dalam bentuk lidah. Karena Roh Kudus yang memampukan orang untuk berbicara, memberitakan firman Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita bukan kurang berbicara, saya. Kekristenan bukan kurang berbicara. Mungkin bahkan terlalu banyak berbicara. Termasuk berbicara yang ngawur. Yang kurang di dalam kekristenan itu adalah berbicara di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu yang kurang, saya. Bukan kurang bicara. Kurang power from on high. Saya menyimpulkan, saya terakhir ini ada beberapa 7 poin itu yang kita bisa belajar daripada reformasi dan kaitannya dengan fire. Waktu api yang dari Tuhan itu diturunkan, akan memberikan certain deep sense of unworthiness, karena orang itu melihat visi kemuliaan Allah. Ada presence of God, betul-betul nyata dan membawa orang kepada pertobatan, perasaan ketidaklayaan. Nah ini musuh daripada human self-righteousness. Lawan katanya daripada ini adalah the deep sense of unworthiness. Yang kedua, tadi Pendeta Siventong sudah membicarakan tentang sola scriptura. Api yang diberikan Tuhan itu adalah satu api untuk mempelajari firman Tuhan. Api menggali firman Tuhan. Yang ketiga, seperti dalam peristiwa Pentakosta, api diberikan Tuhan untuk membakar kita menyaksikan Injil, to proclaim the gospel. Seperti Petrus yang tadinya takut sekarang jadi berani. Yang keempat, api itu juga membakar kita, menimbulkan kerinduan yang dalam untuk terus-menerus hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Seperti peristiwa Pentakosta, mencari kepenuhan kuasa Tuhan. Power from on high. Yang kelima, sola fide, yaitu fire yang diberikan Tuhan. Fire to believe and to hope. Ini nggak sederhana, karena di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, kita gampang sekali discourage, kita gampang sekali sinis, sarkastik. Kecuali Tuhan memberikan kepada kita api untuk kita bisa percaya dan tidak berhenti berharap. Yang keenam, 7 poin. Tuhan memberikan kepada kita api membakar hati kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Keluar daripada apa yang dibilang Luther, cuma lihat kepada diri sendiri, bungkuk lihat kepada diri sendiri. Lalu dia ditegakkan, dia sadar ada Tuhan, ada sesama yang boleh dikasih. Terakhir, fire diberikan Tuhan untuk membakar kita boleh memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Solis Christus, Soli Deo, Gloria. Amin.